Bagaimana jika satu bayi diperebutkan oleh dua wanita yang sama-sama bersumpah bahwa dialah sang ibu? Lalu, bagaimana jika keputusan pengadilan justru mengancam nyawa sang bayi? Dan, siapa yang sebenarnya ibu sejati? Ini bukan hanya cerita tentang keadilan, tapi tentang cinta, pengorbanan, dan air mata seorang ibu. Dengarkan cerita ini sampai akhir, karena kisah ini bisa mengubah cara kita melihat arti menjadi seorang ibu. Di sebuah kerajaan yang makmur dan damai, tiba-tiba istana dihebohkan oleh satu perkara yang pelik dan penuh teka-teki. Seorang bayi laki-laki, mungil dan lucu, menjadi pusat perseteruan dua orang wanita. Mereka datang ke pengadilan, sama-sama mengaku sebagai ibu kandung sang bayi. Perempuan pertama bersikeras dengan bukti, dengan cerita yang runtut, dengan air mata yang mengalir deras. Perempuan kedua tak kalah meyakinkan. Suaranya gemetar, tubuhnya lemah, namun wajahnya menyimpan kepedihan yang mendalam. Sidang demi sidang digelar. Bukti demi bukti dipertontonkan. Namun tak ada satupun yang benar-benar mengungkap kebenaran. Hakim pun buntu. Ia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Baginda Raja Harun al-Rashid, sang raja turun tangan. Ia mencoba merayu, membujuk, berharap salah satu dari mereka luluh dan mengalah. Tapi tidak, kedua wanita itu tetap bersikeras. Tak ada yang goyah. Bahkan ketika raja dengan penuh wibawa bertanya, "Jika bayi ini benar-benar anakmu, mengapa kamu tega mempertaruhkannya dalam persidangan?" Tak ada jawaban yang memuaskan. Baginda Raja mulai kehilangan harapan. Lalu, nama itu disebut, Abu Nawas. Ia bukan orang sembarangan, cerdik, jenaka, dan punya cara berpikir di luar nalar. Maka ia pun dipanggil. Ketika Abu Nawas datang ke pengadilan, ia tidak langsung memberikan keputusan. Ia hanya berkata, "Besok kita lanjutkan. Hari ini, saya belum siap." Orang-orang berbisik. Pasti Abu Nawas sedang merancang akalnya. Padahal, ia hanya menunggu sang algojo. Sebab ia membutuhkan satu hal yang sangat penting dalam pengadilan besok, sebuah pedang. Keesokan harinya, ruangan pengadilan dipenuhi rakyat. Mereka penasaran, mereka ingin tahu akhir kisah ini. Di tengah ruangan, bayi kecil itu diletakkan di atas meja. Ia tertidur pulas, tak tahu bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan. Abu Nawas berdiri dengan tenang, lalu berkata, "Saya beri kalian kesempatan terakhir. Siapa yang mau mengalah, serahkan bayi ini kepada yang lebih berhak." Kedua wanita itu serempak menjawab, "Tidak, bayi itu anakku." Abu Nawas mengangguk. Lalu ia memanggil algojo. Jika tak ada yang mau mengalah, maka satu-satunya keadilan adalah membelah bayi ini jadi dua bagian. Masing-masing dapat separuh. Pedang diangkat tinggi, bayi itu masih tertidur. Tak tahu bahwa maut hampir menjemputnya. Saat itulah, salah satu perempuan tertawa kecil. "Itulah keadilan," katanya. Namun perempuan yang satu lagi menjerit, "Tidak, jangan sakiti bayi itu. Aku mohon, serahkan dia kepada perempuan itu. Aku rela, asalkan dia tetap hidup." Ruangan hening, semua mata menatap Abu Nawas. Dan Abu Nawas tersenyum, ia memeluk bayi itu dan menyerahkannya kepada perempuan yang rela melepaskannya. "Inilah ibu sejati," katanya lantang. Sebab hanya ibu sejati yang lebih memilih kehilangan daripada melihat anaknya terluka. Cerita ini bukan hanya legenda dari masa lalu, tapi cermin dari cinta paling suci, cinta seorang ibu, cinta yang tak menuntut memiliki, cinta yang sanggup berkorban, cinta yang diam-diam, menangis dalam doa, demi kebahagiaan anaknya. Teman-teman, apakah kalian masih memiliki ibu hari ini? Sudahkah kalian memeluknya, mengucapkan terima kasih? Sebelum semuanya terlambat, dan buat kalian yang kehilangan ibu, percayalah, kasih sayangnya tidak pernah pergi. Ia hidup
di dalam diri kita, dalam doa, dan dalam setiap langkah yang kita tempuh. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, tuliskan di kolom komentar, "Ibu, aku rindu," atau "Terima kasih, Ibu." Bagikan video ini ke teman atau saudaramu, agar lebih banyak orang yang sadar bahwa tidak semua orang beruntung memiliki ibu sejati. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hormat untuk para ibu di dunia.